Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin tanggal 15 Februari 2021 bersama dengan saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpinlah kami menjalani kehidupan kami dengan sukacita, dengan rasa syukur, boleh menghayati dan menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Sebentar kami merenungkan firman Tuhan, berkatilah kami supaya iman kami boleh disegarkan kembali melaluinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan akan saya bacakan dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Sabda Tuhan berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Demikian sabda Tuhan. Renungan kali ini berbicara soal rasa cukup. Cukup itu berarti tidak berlebih, tetapi juga tidak kurang. Mengapa rasa cukup itu penting? Karena banyak bisa saja kurang. Misalnya soal makan. Kita mungkin sudah mengambil dan makan banyak, tetapi masih kurang, lapar, dan kepengen nambah lagi. Atau misalnya kalau kita mau beli sesuatu di toko, kita sebetulnya sudah membawa uang cukup banyak, tapi ternyata kurang, tidak cukup. Nah, jadi cukup itu adalah sesuatu yang baik. Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami juga pernah mengajarkan soal rasa cukup ini dalam kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup ada sesuatu yang pas untuk kehidupan kita. Tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit atau kurang. Seperti contohnya tadi, soal makan, tidur, latihan, yang paling baik adalah yang cukup. Kecukupan juga memberikan ketenangan. Kalau kita mengalami kekurangan, kita cemas dan takut. Namun, yang berlebih juga bisa membuat kita khawatir. Perhatikan saja, bila berlebih menjadikan orang bisa hidup tenang, maka orang yang kaya itu, yang punya banyak harta itu, pasti tidak pernah punya rasa khawatir. Tapi benarkah demikian? Mereka yang punya banyak, yang berlebih, acap kali kekhawatirannya juga besar. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup, membawa keuntungan besar. Dengan rasa cukup, kita bisa bersyukur. Dan kita bisa memusatkan perhatian kita kepada Allah sebagai sumber berkat dan hidup kita. Fokus kita kepada Allah dan bukan kepada yang lain, kepada materi dan sebagainya. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa apa yang kita miliki sebetulnya sudah sangat banyak. Kita
tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, maksudnya kalau kita mati kelak. Dan ditambahkan oleh firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan ini sungguh benar. Kalau kita mau periksa kehidupan kita, kita pasti mendapati bahwa kita ini memiliki cukup banyak. Misalnya dalam soal pakaian, coba kita buka, kita cek lemari kita. Berapa banyak baju dan pakaian yang kita punya? Apakah semua yang kita miliki itu juga selalu kita pakai? Apalagi pada saat seperti pandemi saat ini, seringkali baju kita hanya menggantung saja di almari dan tidak pernah kita pakai karena kita jarang bepergian. Ada orang yang mengatakan bahwa bila hati kita itu tidak melekat kepada Allah, tetapi kepada materi, itu tanda bahwa batin kita itu kosong, bahwa hati kita itu kering. Dan memang hati tidak pernah bisa dipuaskan dengan barang-barang atau materi. Coba kita perhatikan mengapa orang ingin memiliki. Karena ia berpikir bahwa hati akan senang dan puas kalau dia bisa memiliki sesuatu. Tapi benarkah? Dan kapankah hati bisa puas? Hati tidak pernah puas. Sebaliknya, bila ada rasa cukup, baru orang akan tenang. Dan dengan hati yang tenang, ibadah juga akan berjalan dengan baik, karena dilandasi oleh hati yang bersyukur. Sebab itu, mari kita miliki rasa cukup itu dalam hati kita, sehingga hidup kita sehari-hari bisa kita jalani dengan gembira dan dengan tenang. Juga coba mari kita hitung dan renungkan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti kita akan heran dan kagum dan selalu akan bersyukur bahwa Tuhan Maha Baik dan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Mari kita miliki rasa cukup itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan banyak hal kepada kami. Tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang memiliki rasa cukup, sehingga kami bisa senantiasa hidup dalam syukur dan juga menjalani kehidupan dengan tenang dan gembira. Berkati hidup kami sepanjang hari ini, berikanlah kami kesehatan, agar supaya kami bisa beraktivitas, dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.